Oke, mari kita mulai ulasan kali ini. Judulnya mungkin terdengar sedikit ekstrim ya. Jangan pernah terlihat miskin menggunakan halo effect untuk menipu logika. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal langsung membedah psikologi gelap soal penampilan, terinspirasi dari prinsip Robert Greene. Kita akan bongkar gimana sekedar pakaian yang Anda pakai itu bisa langsung menembus, bahkan meretas sistem kerja otak orang lain dalam sekejap. Coba deh ingat-ingat, kita semua kan pasti tumbuh dengan dengerin pepatah manis ini. Jangan menilai buku dari sampulnya, ya kan? Dari kecil, masyarakat itu selalu menanamkan ide yang, ya cukup menghibur lah, bahwa kerendahan hati dan karakter itu segalanya. Kekayaan sejati itu murni dari dalam hati. Wah, kedengarannya indah dan sangat bermoral banget kan? Tapi mari kita jujur-jujuran aja nih. Dalam realitas permainan psikologi manusia yang sebenarnya, pepatah itu adalah kebohongan yang benar-benar naif. Faktanya, ada jurang yang sangat-sangat dalam antara kebohongan terindah tadi dengan kebenaran pahit di lapangan. Gini, di dunia nyata, karakter hebat Anda itu mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk bisa benar-benar dibuktikan. Tapi tebak, Anda itu udah dinilai, dihakimi, dan dikategorikan sama orang lain cuma dalam 3 detik pertama kalian ketemu. Beneran, cuma 3 detik. Kalau di 3 detik itu Anda memproyeksikan citra bahwa Anda nggak punya nilai apa-apa, ya dunia seringkali dengan senang hati nggak akan ngasih Anda apa-apa. Nah, ini membawa kita ke poin pertama, kebohongan terindah dalam masyarakat dan aturan 3 detik persepsi manusia. Lanjut ke bagian kedua, kita akan membedah yang namanya bias halo effect. Kenapa sih otak kita ini kok gampang banget ditipu? Oke, jadi konsep intinya ini disebut sebagai halo effect atau efek halo. Terus pertanyaannya, kenapa fenomena ini bisa terjadi di mana-mana secara universal? Jawabannya simpel. Otak manusia itu pada dasarnya didesain untuk pelit energi, alias selalu pengen hemat energi. Daripada harus menganalisis seluruh karakter dan rekam jejak Anda dari A sampai Z, yang pastinya bikin capek dan nguras tenaga, otak tuh lebih milih ngambil jalan pintas evolusioner. Jadi kalau dari luar aja Anda udah kelihatan tajam, super rapi, dan berwibawa, otak orang yang lihat Anda bakal otomatis ngambil kesimpulan logis, yang sebenarnya salah. Mereka bakal mikir, oh penampilannya aja rapi, berarti pikiran, kemampuan, dan kecerdasannya pasti sama teraturnya. Penampilan Anda secara harfiah berhasil menipu logika mereka buat melompati tahap pembuktian sama sekali. Keren kan? Sekarang coba deh, Anda tanyain ke diri Anda sendiri dengan jujur. Kalau misalnya ada orang yang masuk ke kedai kopi atau ruang rapat, pakai baju yang benar-benar rapi, posturnya tegap, dan memancarkan aura wibawa yang kuat, apakah Anda secara insting langsung ngasih sedikit jalan buat mereka? Hampir pasti jawabannya iya kan? Nggak perlu malu, soalnya otak Anda emang lagi ngelakuin kalkulasi di bawah sadar dalam sepersekian detik dan langsung mutusin kalau, wah orang ini penting nih dan mungkin bahaya kalau sampai diabaikan. Nah, dinamika ini sebenarnya persis kayak hukum rimba di kerajaan hewan primitif, tapi terjadi di sekitar kita setiap hari. Pakaian yang ukurannya pas, perawatan diri yang tajam, dan postur yang dominan, itu semua adalah sinyal dari predator puncak. Orang bakal langsung nganggap Anda sukses dan punya kuasa. Tapi sebaliknya nih, kalau bahu Anda membungkuk, terus bajunya kedodoran, itu tuh sinyal mangsa. Bikin Anda secara instingtif gampang diabaikan atau parahnya lagi, tanpa sadar gampang diinjak-injak sama lingkungan sekitar. Percaya deh, ini adalah satu-satunya resume visual yang benar-benar dipedulikan sama dunia. Oke, mari kita masuk ke bagian ketiga, bukti sejarah psikologi pakaian. Kita bakal lihat gimana penampilan udah menaklukkan sejarah. Coba kita mundur dikit ke akhir abad ke-18 dan lihat sosok Beau Brummel. Waktu itu, para bangsawan Inggris tuh kan suka banget dandan yang heboh, numpuk-numpuk perhiasan sampai kelihatan kayak lampu gantung emas berjalan. Tapi si Brummel ini berhasil mendominasi elit kerajaan, padahal dia nggak punya gelar bangsawan dan nggak tajir-tajir amat. Senjatanya apa coba? Kesederhanaan yang mematikan. Dia cuma pakai jas gelap dengan jahitan yang super presisi, kebersihannya tanpa celah, dan posturnya itu wah tak tergoyahkan. Dia berhasil memproyeksikan citra disiplin dan harga diri yang begitu murni. Sampai-sampai para bangsawan asli itu merasa minder dan malah ngemis-ngemis pengen niru gayanya dia. Luar biasa kan? Dan kalau Anda pikir itu hebat, tunggu sampai dengar cerita yang satu ini. Kekuatan ilusi visual ini tuh benar-benar ngeri kalau dipakai secara maksimal. Di tahun 1906 ada seorang pembuat sepatu yang kebetulan tunawisma bernama Wilhelm Voigt. Dia beli seragam bekas seorang kapten militer di Pasar Loak. Begitu dia pakai seragam itu, realitas di sekitarnya langsung terdistorsi total. Warga di jalan tiba-tiba mulai hormat ke dia tanpa nanya apa-apa. Bahkan ya, dia berhasil ngehentiin sepasukan tentara beneran, nyuruh mereka ngikutin dia, nangkep wali kota, dan ngerampas seluruh kas kota. Gila nggak tuh? Dia naklukin satu kota tanpa nembakin satu peluru pun, cuma bermodal senjata psikologis dari sebuah baju seragam. Nah, sekarang masuk ke bagian keempat, sinyal mikro penampilan berkelas. Saatnya kita terapkan taktik Machiavellian ini ke lemari pakaian Anda.
Jadi gini, kekuatan visual sejati itu datangnya dari detail-detail sunyi, bukan dari barang mewah yang seolah-olah teriak minta perhatian. Pertama, grooming. Kerapian rambut dan kuku yang bersih itu fondasi mutlak. Kedua, pastikan sepatu Anda bersih dan mengkilap. Ketiga, pakaian harus jatuh pas di badan atau tailoring. Keempat, pakai dominasi warna-warna gelap. Dan yang kelima ini krusial banget, hindari logo merek yang segede gaban. Percaya deh, pakai logo desainer yang besar, itu bukannya nunjukin Anda kaya, tapi malah ngirim sinyal bawah sadar kalau Anda tuh merasa nggak aman dan lagi mati-matian minjam status sosial dari merek tersebut. Buat perbandingan gampangnya gini, ada kemeja murah seharga $20, tapi udah dirombak sama penjahit supaya pas banget sama lekuk tubuh Anda. Nah, kemeja ini bakal selalu ngebantai kemeja desainer seharga $500, tapi ukurannya kedodoran. Kenapa? Ya karena pakaian yang kebesaran itu seakan jadi seragam universal buat sebuah kekalahan. Strategi dan ketepatan ukuran itu bakal selalu menang telak ngelawan uang yang dihamburkan tanpa selera yang jelas. Terus soal warna gelap, ini juga bukan sekedar selera loh ya. Ini senjata psikologis. Warna hitam, navy, dan abu-abu arang itu sangat diakui sama otak manusia sebagai warna otoritas dan misteri. Tapi lebih dari itu, warna-warna ini tuh memaksa orang buat berhenti terdistraksi sama apa yang nempel di badan Anda. Warna gelap bakal jadi bingkai yang memaksa mata mereka buat menatap langsung ke wajah Anda dan mendengarkan setiap kata-kata Anda. Secara otomatis, Anda langsung jadi pusat gravitasi di ruangan itu. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, postur, ruang, dan ilusi kesuksesan. Ini yang ngebawa kita ke prinsip as if atau bertindak seolah-olah. Jangan salah sangka ya, ini bukan ngajarin Anda jadi penipu berkedok motivasi murahan. Bukan. Ini tuh soal meretas disonansi kognitif di dalam otak Anda sendiri. Gini, pas Anda berpakaian dan bergerak layaknya seorang pemenang, apalagi di hari di mana mental Anda lagi ngerasa hancur banget, otak Anda bakal ngelihat ke cermin dan langsung ngelakuin koreksi otomatis. Otak bakal mikir, tunggu, saya pakai baju dan berdiri layaknya seorang bos. Berarti saya ini emang bos. Dan asal Anda tahu, proses ini secara saintifik terbukti bisa mengubah kimiawi internal tubuh Anda dan bahkan mendongkrak level testosteron Anda. Bener-bener mind-blowing kan? Tapi ingat, pakaian sebagus apapun nggak ada artinya kalau Anda nggak mikirin ruang fisik yang Anda tempati. Orang dengan mental yang rapuh, itu secara otomatis bakal ngecilin postur badannya. Anda mungkin suka nyilangin tangan, nunduk ngeliatin HP terus, dan gerak serba cepat karena cemas, intinya pengen ngilang aja dari pandangan orang-orang. Beda banget sama orang yang punya mental raja. Mereka berani ngambil ruang, mereka bersandar, gerakannya lambat dan penuh perhitungan layaknya predator yang nggak tersentuh, plus mereka berani nahan kontak mata sedikit lebih lama. Nah, hal-hal ini menciptakan semacam medan gaya psikologis yang langsung nuntut rasa hormat bahkan tanpa Anda perlu ngomong sepatah kata pun. Tapi dari semua itu, konsistensi adalah kuncinya. Anda nggak bisa tampil kayak seorang penguasa di hari Senin, terus kelihatan kayak gelandangan di hari Selasa. Nggak bisa gitu. Kalau standar Anda nggak ekstrim, Anda cuma ngebuktiin ke dunia kalau kekuatan Anda itu ibaratnya cuma kostum Halloween aja, bukan identitas asli Anda. Standar visual Anda tuh harus dibangun layaknya sebuah benteng pertahanan yang nggak bisa ditembus setiap hari tanpa kenal kompromi sedikitpun. Jadi, sekarang saya tanya ke Anda, detail apa nih yang bakal Anda ubah dari diri Anda hari ini demi memaksa orang lain buat menghargai Anda? Jangan pernah nunggu sampai Anda beneran sukses di atas kertas buat mulai berpakaian layaknya orang sukses. Karena kesuksesan itu seringkali tertarik dan ditarik oleh mereka yang udah memancarkan frekuensinya duluan. Mulai sekarang, perbaiki postur Anda, pertajam detail-detail kecil penampilan Anda, dan pakailah seragam masa depan Anda hari ini juga. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini. Teruslah berevolusi dan sampai ketemu lagi di analisis mendalam kita berikutnya.